Ini yang keempat, penyebab yang keempat yang mungkin banyak terjadi di lapangan karena kebiasaan makan, kemudian cuaca, kemudian mungkin jarang menggerakkan fisiknya. Ini lembab panas menyerang. Nah, ini ada gejala khas yang dimiliki. Jadi gejala khasnya yang dimiliki, yang pertama, selain impotensi, ini kelaminnya kecil, jadi mengecil. Jadi orang yang ada sumbatan di area kelamin, ini kelaminnya jadi kecil. Maka ada banyak penawaran pada orang-orang untuk apa? Memperbesar alat kelamin. Kemudian dengan garansi seumur hidup, kan seperti itu. Nah, ini biasanya dengan pijatan-pijatan di sekitar kelamin, di mana tempat itu menyumbat. Nah, ini menjadi solusi. Nah, ini pijatan itu pakai bisa teh basi, kemudian menggunakan minyak lintah. Anda boleh memijat di sekitar selangkangan sampai sekitar kemaluan, kemudian otot kemaluan itu seperti masturbasi, tapi dengan dipijat-pijat. Nah, itu akan membesar kalau Anda kerjakan setiap hari dengan waktu yang sama, tiap sore atau tiap pagi, dengan teh basi atau dengan minyak, atau dengan apa saja yang bisa Anda kerjakan untuk melancarkan sirkulasi yang ada. Nanti alat kelamin akan membesar dan memanjang seperti yang kita inginkan, tapi ada batas kemaksimalan. Sehingga yang kecil yang tadinya mungkin 10 cm menjadi 13 cm, kemudian yang diameternya mungkin cuma 5 bisa menjadi 6 atau menjadi 7. Ini karena adanya sumbatan, sehingga begitu sumbatan dihilangkan itu bisa dibesarkan, sehingga sering dijadikan target para pemijat itu menggunakan teknik ini. Nah, kemudian ada lemah, letih, lesu, tapi ditambah rasa berat. Nah, terus sekitar alat kelamin, bau amis atau khas. Jadi alat kelaminnya itu bau, jadi baunya khas. Kemudian kencingnya itu keruh dan biasanya tambah berbusa. Jadi biasa kencing itu kan kuningnya kayak kuning terang ya. Kemudian kalau dia lembab, kuningnya menjadi kuning seperti teh dan sering berbusa. Dan biasanya di tempat bekas kencingnya itu ada warna kuning-kuning. Nah, itu alat kelamin kita bau karena adanya lembab panas ini. Nah, ini khas sekali sehingga alat kelamin kecil. Maka ini orang-orang seperti ini nanti akan minta dibesarkan. Sebenarnya kita kerjakan sendiri tanpa membayar mahal itu bisa, asal kita tahu penyebab persoalannya. Nah, ini kalau titik, ini titik cenderung titik lokal karena sifatnya dia membuka. Nah, contoh titik lokal yang ada kaitannya dengan alat kelamin, nah, kita bisa pakai bladder 2-3 sama ke ginjal. Ini bisa dibekam. Kemudian ada ren 4 atau songji, ini juga bisa dibekam. Jadi 2 di belakang, yang 1 di bawah pusar. Ini sekitar 3 jari di bawah pusar. Nah, ini titik songji. Ini punya pengaruh kepada alat kelamin. Kemudian untuk membuang lembab panas, ini biasanya kita ambil titik SP 9, ini untuk membuat lembab. Kemudian yang berhubungan dengan alat kelamin langsung SP ini 9, kemudian SP 6. Nah, kemudian untuk menguatkan sistem cerna yang membuat lembab panas itu tidak terjadi, biasanya jika fungsi sistem cerna bagus, maka digunakan ini ST 36. Nah, ini. Jadi ini disedasi. Nah, ini baru toni
Jadi ramuannya itu tonifikasi 1, sedasi 3 atau dilemahkan 3. Ini prinsip dasar dari titik untuk mengatasi lembab panas yang menyumbat alat kelamin. Nah, kalau ngelihat titiknya berarti antara 1, 2, 3 sampai 4 ini berbeda-beda. Teknik terapinya juga berbeda-beda. Harap ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kemudian kita lihat herbanya. Nah, herba yang banyak dipakai di sini adalah ini yang sering purwaceng, terus ada di sini pasak bumi. Biasanya dicampur nanti ada untuk menguatkan ini tonifikasinya ada dicampur sama cabai Jawa. Terus dicampur sama jintan hitam. Tapi ini adalah berfungsi di sini. Tidak boleh nilainya besar karena kalau besar ini menghambat kerja ini. Jadi yang menjadi ramuan rajanya ini. Maka nanti ada daun sembung, pegagan, kok diminum libido saya naik sebab karena lembab panas. Jadi ketika ada masalah-masalah lembab panas itu obatnya adalah yang sifatnya bisa membuang lembab panas. Contoh lagi yang membuang lembab panas adalah pace. Ada orang yang pace dicampur jahe. Nah, ini bisa membuang lembab panas. Nah, membuang lembab panas ini libidonya naik. Jadi berbeda antara obat yang pertama yang kedua. Kalau ini diberi Sanrego, ini malah tambah lembab panas. Kalau ini ditambah sama ginseng, maka ini akan menambahi panas pada meridian. Jadi prosesnya ini lebih banyak mendinginkan dan membuang lembab panas. Nah, ini herbanya khas. Jadi kalau purwaceng dan pasak bumi Anda kasihkan pada orang nomor 1 dan nomor 2, ini tidak akan punya efek yang signifikan, bahkan akan semakin melemahkan fungsi ginjal. Karena ada orang yang minum purwaceng dan pasak bumi, justru lutut sama pinggangnya menjadi lemah dan orang itu menjadi semakin terpuruk dan bukan libidonya naik, malah libidonya semakin turun. Nah ini. Tapi kalau purwaceng diberikan mereka tidak bisa. Kalau Sanrego yang cocok untuk orang yang pertama atau bisa diberikan orang kedua dikasihkan ini juga tidak membuat hasil yang maksimal. Atau mujamuju, makjun, jamu makjun diberikan pada kasus ini tidak maksimal. Maka dikatakan, oh obat ini tidak cocok, saya tidak cocok dengan obat ini. Sebenarnya memang tidak cocok gitu. Bukan kemudian obat itu jelek. Tidak ada, ingat tidak ada satupun herba ataupun obat yang Allah ciptakan itu jelek. Semuanya baik asal ditempatkan pada tempatnya masing-masing.